Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda pemirsa nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari atau dalam jangka waktu seminggu ke depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Inco, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.900 hingga 6.400. Kemudian juga produsen semen SMGR juga direkomendasikan buy di 6.650 hingga 7.250. Kemudian dari konsumer tampaknya Unilever juga direkomendasikan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam jauh dari level 4 ribuan, support yang bisa diperhatikan di 3.650 hingga 3.970 juga direkomendasikan buy. Nah, yang cukup menarik adalah emiten dari sektor kesehatan, ada Prodia sepertinya, PRDA juga masuk ke dalam saham pilihan, juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 5.900 hingga 6.600. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke emiten Inco terlebih dahulu, Pak. Analisis Anda cukup menarik juga untuk Inco ketika saham-saham berbasis nikel lainnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Inco untuk dari sisi pergerakan sahamnya belum merespon cukup signifikan sampai sejauh ini, Pak Wafi. Ya, betul sekali Mas David. Jadi kalau kita lihat dari sisi pergerakan harganya memang agak lagging, tapi di balik laggingnya pergerakan harga saham tersebut sebenarnya ada potensi karena tadi ya harga saham nikel lainnya sudah mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat harga komoditas nikelnya pun trennya 2 minggu terakhir sudah dalam tren rebound ya. Jadi harusnya itu akan ada dampak positifnya juga. Dan kalau kita lihat juga pergerakan harga saham Inco ini dalam kurang lebih 1 bulan terakhir ini kan sudah turun dari level tertingginya di sekitar 6.900 ya, dan sekarang posisinya di 6.000, yang memang membuat secara valuasi juga saat ini harga sahamnya sudah relatif lebih murah. Dan memang sudah mendekati level supportnya juga yang terbentuk mungkin dalam 1 tahun terakhir ya, yaitu tadi di level sekitar 5.900. Jadi itu yang saya lihat membuat harga saham Inco ini sebenarnya cukup menarik ya, dari sisi fundamental ataupun teknikal memang sudah cukup bottom, valuasi sudah cukup murah, mendekati level support, dan saya rasa ini memang sudah bisa untuk cicil beli dan memang tinggal menunggu waktunya untuk rebound. Baik, dari sisi pola seperti apa Pak Wafi dengan koreksi yang sudah cukup dalam? Apakah downtrend ataukah posisinya saat ini sudah menunjukkan sinyal-sinyal untuk berbalik ke arah uptrend? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi fasenya memang trennya masih bearish ya. Namun kalau kita kombinasikan dengan beberapa indikator, ini sudah mulai menunjukkan sinyal divergence sebenarnya. Jadi sinyal divergence itu memang mengindikasikan pergerakan harganya sudah mendekati level bottomnya. Dan kalau kita lihat pergerakan harga mungkin dalam 3 hari terakhir termasuk hari ini, level penurunannya pun sudah mulai terbatas ya. Hari ini kan di 5.975, kemarin juga tetap di 5.975 saya lihat penutupan kemarin ya. Jadi memang sudah mendekati level bottomnya. Baik, dari saham pilihan pertama kita beralih ke saham pilihan kedua, datang dari produsen semen SMGR, juga direkomendasikan buy setelah menyentuh ke level di atas 7 ribuan, lebih cenderung tertekan. Namun dalam beberapa bulan terakhir SMGR mencoba untuk kembali bangkit. Kemarin sempat menembus di 7 ribuan dan posisi saat ini di 6.800-an. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat dari sisi fasenya sendiri atau trennya, SMGR ini dalam kurang lebih 1 bulan terakhir ini membentuk pola sideways memang. Jadi bergerak di dalam sideways channelnya dia, dengan pergerakan harganya ini lebih dekat ke level supportnya, sehingga menunjukkan ada potensi rebound juga untuk SMGR menuju ke resistance sideways channelnya. Jadi potensial upside-nya saya lihat sudah ada, dan level supportnya juga sudah terjaga ya, yang saya lihat itu dari SMGR. Baik, di 8 ribuan, ini level yang disentuh di bulan Oktober tahun lalu, Pak Wafi. Sampai dengan akhir tahun nanti, apakah level ini mampu akan ditembus kembali oleh SMGR? Ya, untuk sampai ke level tersebut itu tidak menutup kemungkinan, tapi untuk tembus di atas level tersebut
mungkin kita harus lihat di tahun depan ya, Mas David, karena kita harus lihat dari sisi kondisi fundamental, industrinya juga seperti apa. Ya. Baik, dari SMGR, selanjutnya untuk saham pilihan yang ketiga datang dari Unilever. Ini juga cukup menarik, Pak Wafi. Tekanan juga cukup dalam terjadi untuk Unilever. Tampaknya level 4 ribuan masih cukup sulit untuk digapai oleh Unilever sampai sejauh ini. Ya, betul sekali Mbak David. Bahkan di resistance yang saya tulis pun sebenarnya masih di bawah level 4.000 juga ya. Jadi saya lihat memang ada potensi rebound. Namun kalau kita bandingkan dengan penutupan harga sekarang, potensial upside-nya terlihat masih lebih cukup besar dibandingkan potensial downside-nya. Karena memang kalau dilihat dari pertengahan Agustus, ini Unilever terlihat sudah mulai menunjukkan atau membuat level supportnya ya yang cukup kuat di sini. Jadi udah mulai ada sinyal bottoming up. Mungkin bisa jadi keluar dari fase bearish menuju ke fase sideways terlebih dahulu sebelum nanti menentukan arahnya apakah dia akan masuk ke fase bullish atau kembali lagi ke fase bearish. Baik, saham pilihan terakhir untuk Prodia, Pak. Sudah lama sekali ini saham-saham sektor kesehatan ini jarang direkomendasikan, dan kali ini Anda merekomendasikan untuk PRDA. Hari ini tertekan cukup dalam di 2,04% di level 6.000. Oh ya, untuk PRDA memang kalau kita lihat koreksi yang terjadi hari ini masih koreksi cukup wajar ya. Masih di dekat level supportnya, yaitu dari di MA 50 lebih tepatnya ya. Jadi dari sisi harga sebenarnya di level tadi di 5.900-an itu memang merupakan satu level support yang cukup kuat, dan trennya sendiri secara jangka menengah ini masih berada di dalam fase bullishnya, walaupun untuk jangka pendek kalau kita lihat dari mulai akhir Juli itu memang masih masuk ke dalam fase sideways, jadi sudah dekat di level support sideways channelnya, sehingga ada potensial upside untuk rebound di situ. Baik, support yang bisa diperhatikan di 5.900, resisten hingga 6.600 untuk Prodia. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Inco, SMGR, Unilever, dan juga PRDA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami kali ini cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita akan coba ulas pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dari pemirsa IDX Channel. Yang pertama ada Bapak Joni Indra Baringbik ini dari Jati Bening, Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan saham BJTM. Sudah ambil posisi di 650, Pak Wafi, sebanyak 1 miliar rupiah katanya. Bagaimana prospek untuk jangka panjang? Apakah saham BJTM tersebut bisa dijadikan untuk saham warisan? Ini tampaknya lebih ke arah jangka panjang lebih lama lagi, Pak Wafi. Analisis Anda untuk BJTM. Ya, untuk Bank Jatim sebenarnya secara fundamental kita lihat mungkin dalam 2-3 tahun terakhir, apalagi sepanjang pandemik ya, fundamentalnya sebenarnya relatif terjaga, Pak Joni ya. Jadi saya melihat memang kalau tren performa ini masih dapat dilanjutkan lagi ke depannya, saham BJTM ini bisa dijadikan pilihan sebagai tadi untuk investasi jangka panjang. Tapi tentu harus tetap direview paling tidak setiap laporan keuangannya keluar ya Pak Joni, supaya kita bisa lihat apakah performanya masih sesuai atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya mulai ada tanda-tanda sepertinya dari sisi fundamentalnya mulai ada di bawah perkiraan menuju ke arah yang kurang baik, itu mungkin bisa dipertimbangkan mungkin untuk kurangi dulu bobotnya. Tapi Baik. so far kalau kita lihat secara historical masih cukup bagus Pak Joni. Potensi dividen seperti apa, Pak? Nah, salah satu yang memang menarik dari BJTM itu adalah dividennya, karena setiap tahun dari sisi dividen yield-nya yang dibagikan juga cukup bagus ya Pak David, walaupun memang setiap kali dibagikan dividen selalu pas ketika exit dividennya terjadi koreksi, tapi itu kemudian akan ditutupi lagi ketika performanya bagus dan juga menjelang musim dividen berikutnya. Oke, selanjutnya menanyakan saham teknologi ada Goto, Pak Wafi, dan ada dua penanya. Yang pertama ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya ini. Sudah average down di 98, Pak. Apakah harus di hold atau di cut loss? Mohon petunjuk di harga berapa harus cut loss dan entry kembali di harga berapa. Selanjutnya, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Goto cenderung downtrend, udah tembus di 84, bisa entry point di harga berapa? Yang satu baru ingin masuk, yang satu lagi ini nyangkut ini kalau mau keluar atau buyback kembali di level berapa untuk Goto?
Ya, kalau untuk yang baru mau masuk di entry dari Goto, saya sarankan sih tunggu dia breakout di paling tidak di level 88 ya. Karena breakout 88 ini ada potensi menuju ke level 97. Tapi selama di bawah 88, di sini saya lihat masih ada potensial downside menuju ke level support berikutnya. Itu saya lihat ada di sekitar level 77. Jadi kalau mau Baik. averaging down mungkin dekat sekitar 77 ya. Oke, selanjutnya ada Oscar yang ada di Bali menanyakan saham yang cukup menyita perhatian untuk Garuda atau Gia terkait juga dengan rencana merger. Hari ini tampaknya auto reject atas Pak, menguat di 10% di 88. Oscar yang ada di Bali sudah ambil posisi cukup lumayan di 68. Apakah tetap di hold atau dilakukan profit taking Pak, terutama untuk sesi pertama esok hari? Oke, pertama selamat ya Pak Oscar, sudah floating gain di sini dan kenaikannya memang sudah cukup signifikan, sudah masuk ke area jenuh beli. Memang saya sarankan take profit dulu terlebih dahulu karena potensi koreksi ini paling dekat bisa ke level 80. Berikutnya ada di level 73. Jadi dari sisi level supportnya cukup dalam, tapi ada level resistance berikutnya paling dekat itu ada di level 103. Baik, selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham Maha, Pak. Ya. Apakah arahnya up atau down untuk Maha? Ya, untuk Maha posisinya saat ini menuju ke up ya, karena dia sudah breakout MA5-nya. Namun saya lihat ada potensi koreksi terlebih dahulu nih. Ini bisa menuju ke level 244 terlebih dahulu. Selama bertahan di atas level 244, ini ada potensi untuk menuju ke level 278, itu adalah resistance terdekatnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang yang ada di Riau. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Adaro Mineral ini, akankah berpotensi uptrend kuat, disarankan masuk di level berapa? Ya, untuk ADMR ini memang sudah masuk ke kategori uptrend kuat ya Pak, untuk ADMR-nya. Hari ini juga kembali mengalami kenaikan, namun dari sisi volume kita lihat kan hari ini masih relatif lebih kecil dan indikatornya juga sudah masuk ke area jenuh beli. Jadi potensi koreksi masih ada. Kalau mau entry saya sarankan dari level 1.200 sampai dengan level 1170, itu adalah area support untuk ADMR. Baik, ada di 1.200 dan juga 11.70 untuk entry. Penutupan hari ini di 12.25 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mas David. Dan pemirsa, demikian untuk IDX Succession Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sun Over dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.